Anda kembali bersama kami dalam Lunch Talk dan kita masih bergabung bersama Brigjen Pol Ahmad Nur Wahid dan juga Ibu Ratna Susianawati. Ini saya kembali ke Bu Ratna. Tadi juga di awal Anda katakan bahwa mungkin lingkaran paling kecil dulu deh yang memang harus kita jaga, yaitu adalah keluarga di sini. Nah, kalau kita lihat dari ZA, ini keluarga pun tidak tahu atau rata-rata sebenarnya keluarga pun tidak tahu bahwa anaknya ternyata paham ini. Nah, ini bagaimana sih sebenarnya dari pihak keluarga sendiri atau apa terkait dengan hal-hal ini, komunikasi seperti apa yang memang harus dibangun di keluarga? Ya, dari kasus-kasus yang ada dan kemarin yang terakhir ya, ketika kita melihat pelaku begitu ya dengan usia yang sangat muda, sebetulnya ini menjadi keprihatinan kita semua. Ini juga sekaligus ketika di akhir-akhir, ketika dalam proses identifikasi ternyata keluarga tidak tahu gitu. Jadi ini sebetulnya ketika strategi komunikasi yang harus dibangun ini, sekali lagi karena kondisi masyarakat kita juga dengan kultur yang berbeda-beda ya Mbak Elisa ya. Ini yang harus juga kita tanamkan dengan cara selalu kalau kita melihat pendekatan keluarga itu harus dilihat bagaimana sebetulnya karakteristik dan karakter masing-masing anggota keluarga itu menjadi penting. Jadi pendidikan, karakter, nilai-nilai, kemudian juga dasar-dasar pendidikan keagamaan dan sebagainya itu menjadi sangat penting supaya kita nanti juga memberikan fondasi dan juga sekaligus bisa memfilter keluarga kita, terutama anak-anak, karena anak-anak itu kan sangat mudah begitu ya di usia-usianya ketika ada paham-paham, ada informasi-informasi, apalagi saat ini informasi teknologi itu berkembangnya sangat cepat. Mereka tidak hanya mendapatkan face to face dari informasi face to face, tetapi sekarang ini kemajuan teknologi dengan media sosial, kadang-kadang mereka mengakses tanpa sepengetahuan keluarga. Nah, ini pentingnya sekali lagi keluarga, hubungan antara orang tua dengan anak, hubungan bagaimana juga dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana orang tua bisa mengawasi, mengontrol, komunikasi menjadi sangat penting. Jadi strategi yang dimulai dari keluarga itu menjadi sangat penting. Tentunya dengan cara-cara sederhana ya, hubungan dalam satu pola pola komunikasi yang mudah dipahami. Kan pasti tahu kebiasaan-kebiasaan masing-masing anggota keluarga kan tahu ya. Ketika disinyalir, diidentifikasi atau kita sudah mulai curiga ada hal-hal yang patut tanda petik kita curigai atau hal-hal yang perlu kita pertanyakan lebih mendalam kepada anak atau sebaliknya, menurut saya itu menjadi sebuah transformasi yang penting yang harus kita lakukan saat ini. Selain tentunya edukasi ya, edukasi itu menjadi sangat penting. Bagaimana sebetulnya counter terhadap perkembangan arus teknologi dan informasi ini yang juga harus kita jaga. Eranya sangat berbeda dengan beberapa tahun yang lalu. Nah, ini yang kemudian juga tentunya memunculkan modus-modus yang selalu bervariasi ya. Ini yang menjadi sangat penting. Jadi ya aksi-aksi positif juga penting Mbak Elisa menurut saya. Jadi ibaratnya keluarga harus memiliki curiga alert ya di sini ya, sebuah alarm jika memang melihat ada yang berbeda dari keluarga, anggota keluarganya seperti itu. Karena kita lihat bahwa orang tua dari ZA sendiri pun terkejut, bahkan tidak menyangka anaknya seperti itu, dan dia memang mengatakan bahwa anaknya pendiam, dan dikelilingnya masyarakat sekitar pun juga tidak menduga karena sosok dari orang tuanya pun tidak mencurigakan atau ibaratnya cukup ramah seperti itu bahkan. Nah, ini balik lagi berarti memang ibaratnya memang salah untuk mendapatkan informasi terkait dengan literasi atau informasi-informasi yang didapatkan. Saya mungkin kembali ke Pak Ahmad. Pak Ahmad, ini terkait dengan literasi keagamaan yang didapat. Apalagi sekarang pandemi, semua di rumah, handphone menjadi salah satu atau gadget menjadi salah satu alat utama yang selalu akan dilihat. Nah, ini bagaimana sebenarnya kita menjaga literasi yang masuk agar tidak membahayakan? Baik. Radikalisme itu bukan paham yang menjiwai aksi terorisme. Kemudian karakternya di samping intoleran juga eksklusif. Tadi kan dibahas kenapa sih si ZA ini tertutup dan segala macam. Memang biasanya eksklusif ya. Andai kata dia tidak eksklusif, biasanya dia takiyah atau bersiasat aja, seperti yang bom di Surabaya itu kan orangnya seolah-olah inklusif. Padahal dia sebenarnya takiyah, menyembunyikan diri atau bersiasat aja. Itu kemudian BNPT itu membagi dua strategi besar dalam penanggulangan radikalisme dan terorisme.
Strategi yang pertama adalah soft approach, yaitu pencegahan, dan strategi yang kedua adalah hard approach, yaitu law enforcement. Nah, pencegahan ini dilakukan sesuai dengan amanah undang-undang pada 3 strategi. Yang pertama adalah kesiapsiagaan nasional. Kesiapsiagaan nasional di sini adalah bahwa akar masalah radikalisme dan terorisme itu adalah ideologi yang menyimpang, ideologi yang terdistorsi. Nah, setiap manusia punya potensi untuk radikal, punya potensi untuk moderat. Nah, potensi radikal tadi dalam strategi kesiapsiagaan nasional dilakukan vaksinasi ideologi. Nah, tadi melalui orang tuanya, melalui tokoh agama, tokoh masyarakat, ulama, ustadz yang moderat untuk diberikan vaksin berupa narasi-narasi akhlak, perilaku, budi pekerti, kemudian karakter building, nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai nasionalisme, dan lain sebagainya, supaya masyarakat itu imun, kebal terhadap upaya-upaya radikalisasi. Kemudian yang kedua adalah strategi kontraradikalisasi. Kontraradikalisasi di sini isinya ada kontra narasi, kontra ideologi, dan kontra propaganda. Nah, disitulah bagaimana kita memutus dunia maya yang selalu mempropaganda atau menyebarkan konten-konten propaganda provokatif, hate speech, hoax, dan lain sebagainya. Kemudian kita memutus jalur kaderisasi ya dengan bekerja sama dengan dunia pendidikan dan lain sebagainya. Juga kita memutus jalur logistik yang mensupport daripada jaringan teroris itu sendiri. Baru strategi yang ketiga adalah deradikalisasi. Nah, deradikalisasi di sini adalah upaya untuk mengembalikan paham radikal menjadi moderat, minimal mengurangi. Tetapi program deradikalisasi ini hanya untuk mereka yang sudah menjadi tersangka, menjadi terdakwa, terpidana, narapidana, dan mantan narapidana tindak pidana terorisme. Termasuk yang 34 perempuan tadi, 28 napiter dan 6 ex-napiter. Nah, yang 6 ex-napiter yang sudah sadar ini kita libatkan untuk membantu di dalam proses deradikalisasi. Oke, ya. Tadi juga kalau balik lagi Pak terkait dengan bagaimana untuk memotong atau menghilangkan sel-sel ini terkait dengan literasi, bagaimana memperkuat paling tidak agen literasi keagamaan. Ini haruskah ada sinergi juga dari beberapa pihak untuk menyaring setiap informasi yang memang bisa dikirim atau yang bisa disebarkan seperti itu? Ya. BNPT itu berfungsi untuk mengkoordinir, ya, mengkoordinasikan segenap kementerian lembaga terkait. Dan salah satu strateginya juga dalam penanggulangan radikalisme dan terorisme itu dengan penguatan dan pelibatan civil society maupun sivitas akademik. Civil society di sini termasuk ormas-ormas moderat seperti NU, Muhammadiyah, Al-Wasliyah, dan lain sebagainya untuk bersama-sama di dalam perang narasi, melakukan kontra narasi, kontra ideologi di dunia maya ataupun di tempat-tempat pengajian ataupun di sekolah-sekolah ataupun di jamaah-jamaah di masyarakat. Saya kira gitu. Oke, baik. Jadi sebenarnya kalau dibilang strateginya atau bersinergi juga ini juga telah ada untuk beberapa pihak juga seperti itu ya, Pak Ahmad ya. Iya. Mutlak. Jadi radikalisme terorisme harus menjadi common enemy dan menjadi tanggung jawab kita bersama. Tidak bisa institusi negara dan pemerintah bekerja sendiri, harus melibatkan segenap elemen masyarakat, bangsa, dan negara. Oke, baik. Kembali ke Bu Ratna. Bu Ratna, ini sebenarnya sejauh ini peran apa sih yang sudah dilakukan tentunya dari pemerintah, upaya apa yang dilakukan untuk membendung agar perempuan ini yang memang memiliki, kalau kata Pak Ahmad, hati yang begitu peka ini tidak dimanfaatkan tentunya kita untuk masuk ke dalam aksi-aksi radikal ini? Ya. Menyambung tadi apa yang disampaikan oleh Pak Ahmad ya, memang betul saat ini kerja sinergi dan kolaborasi kerja keras kita semua tentunya tidak hanya bisa mengandalkan kepada pemerintah. Saya sangat sepakat. Ada peran-peran yang juga harus diperhatikan ya, termasuk peran civil society, peran masyarakat itu menjadi sangat penting untuk memberikan early warning system, untuk memberikan pemahaman-pemahaman dasar, prinsip-prinsip dasar, apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Itu saat ini masih sangat menjadi apa
menjadi kebutuhan yang harus selalu dilakukan dalam upaya untuk penyadaran kepada masyarakat, termasuk dalam aksi-aksi terorisme dan radikalisasi ini ya Mbak Elisa. Jadi memang ini kerja bersama dan sebetulnya sudah dijawab, nanti Pak Ahmad mungkin yang akan lebih detail ya. Sebetulnya sudah ada peraturan presiden ya Pak Ahmad ya, nomor 7 tahun 2021 yang mengatur tentang pencegahan dan penanganan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah kepada terorisme. Jadi itu sebetulnya sudah masing-masing semua kementerian lembaga sudah dibagi habis Mbak Elisa. Siapa melakukan apa, yang tadi strategi dan pilar-pilarnya itu ada tiga besar ya. Sebetulnya ada 3 hal yang ada di dalam kita sebut sebagai RAN-PE ya. Penanggulangan ekstremisme itu yang pertama adalah terkait dengan pilar pencegahan, ini yang menjadi hulu. Kalau kita berbicara terorisme itu bicaranya harus dari hulu sampai dengan hilir. Artinya pencegahan, penanganan, sampai juga termasuk upaya-upaya untuk pemulihan. Jadi jangan sampai juga nanti ketika terutama ya tadi dikatakan ada 34 yang mantan-mantan teroris sudah dilakukan pembinaan. Harapan kita ini justru bisa memberikan stimulus, bisa memberikan testimoni kepada masyarakat yang lain. Ternyata ini loh dampaknya, ini akan menjadi figur-figur yang akan menjadi agen-agen perubahan menurut saya ya. Jadi pencegahan itu menjadi sangat penting, di mana kami juga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak lebih banyak sebetulnya di domainnya dalam upaya-upaya preventif atau pencegahan. Tadi termasuk pencegahan di keluarga, di lingkungan, di masyarakat. Kemudian yang kedua adalah diikuti dengan penegakan hukum. Penegakan hukum ini nanti BNPT akan lebih banyak sebetulnya di sini ya Pak Ahmad. Kemudian yang ketiga adalah tadi sinergi, memastikan adanya kerjasama, sinergi, kolaborasi, kemitraan itu menjadi sangat penting. Nah, peran perempuan sendiri kami juga sebetulnya ini seiring dengan apa yang kita lakukan dengan menempatkan perempuan sebagai agen atau pelopor perdamaian. Ini yang sebetulnya kita sentuh ya, bagaimana perempuan-perempuan bisa menjadi agen perubahan, pelopor-pelopor untuk menciptakan perdamaian. Ini yang kami lakukan, penguatan kapasitas perempuan ini, bagaimana mereka memiliki pemahaman, memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi, kemudian juga memiliki kemampuan untuk bisa menyampaikan juga kepada kelompok di sekelilingnya ya, karena perempuan itu kan juga kalau sudah tadi dengan terlepas dari karakteristiknya, dari karakternya, tetapi kalau ini menjadi sebuah gerakan positif, membangun energi positif bersama-sama, saya yakin ini juga menjadi pilar utama gitu, supaya ini asal yang diberikannya itu tidak salah gitu ya, tidak menyimpang gitu. Oke, baik. Kita masih ada satu segmen terakhir, Bu Ratna dan juga Pak Ahmad usai jeda.